Pemeriksaan rujukan untuk feto maternal itu kadang-kadang dilakukan oleh dokter-dokter Anda, rekan-rekan sejawat yang membutuhkan pemeriksaan subspesialistik. Misalnya ditemukan kesulitan dalam melakukan pemeriksaan USG pada trimester pertama atau trimester kedua atau trimester ketiga. Seperti ini misalnya, ini adalah rujukan-rujukan sebulan ya. Bisa saya rekap selalu, dan kalau rekan-rekan yang rutin merujuk itu mereka sudah tahu biasanya akan merujuk dengan surat penyerta. Dan meskipun kadang-kadang tanpa surat dan banyak juga yang datang tanpa rujukan. Seperti ini misalnya, kita dalam merujuk itu pasti dokter Anda akan nulis kepada siapa konsultan yang dituju ya. Dan kita memang selalu menganjurkan bikinlah surat referral atau surat pengantar, akan lebih baik. Nah, di situ akan ditulis nama pasien, usianya, kemudian kondisi Anda ya, seperti ini status kehamilan yang keberapa, berapa kali melahirkan, mungkin ada riwayat keguguran, usia kehamilannya berapa minggu, terus apa maksud tujuan Anda dirujuk ke konsultan feto maternal. Seperti di sini untuk pemeriksaan screening trimester pertama, kemudian ada juga yang trimester kedua. Nah, seperti ini ada yang curiga dengan kehamilan di luar kandungan. Ada juga yang minta dirujuk karena pertumbuhan bayinya yang cenderung kecil ya. Banyak sekali alasan-alasan itu kenapa kita merujuk, atau mungkin ada kesulitan dari sejawat dengan ibunya yang mungkin obesitas untuk melihat kondisi-kondisi janin di dalam kandungan ya. Jadi hampir sebulan ya banyak sekali rujukan yang dikirim untuk melakukan pemeriksaan screening ya. Jadi kembali pada dokter kandungan Anda, keperluannya untuk merujuk, kemudian Anda bisa tanyakan misalnya sejauh mana sudah diketahui, oh semuanya normal, tapi Anda sebagai pasien ingin rujukan mandiri ya, itu hak Anda, itu kita bisa lakukan sendiri ya tanpa dirujuk. Tapi seperti ini dari Bandar Lampung jauh sekali, jadi bisa saja datang tanpa dirujuk atas keinginan Anda ya. Nah, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan USG ya. Sekali lagi, USG feto maternal itu bukan alat USG-nya yang kita maksud. USG feto maternal itu adalah USG yang dilakukan oleh seorang konsultan subspesialis feto maternal. Bukan masalah dari USG-nya. USG-nya bukan 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, terus ada istilah 5 dimensi lah, 6 dimensi, mau berapa dimensi pun ya, itu hanya istilah saja ya. Bahkan pemeriksaan standar pun kita bisa melakukan dengan USG standar seperti 2 dimensi biasa. Yang penting bila Anda dirujuk seorang konsultan ke feto maternal dan untuk melakukan pemeriksaan screening USG, pastikan bahwa nama dokter yang Anda tuju benar, kemudian spesifikasinya, artinya bidang kompetensinya benar, seorang subspesialis konsultan feto maternal ya. Dia memiliki gelar tambahan seperti namanya tuh subspesialis KFM, konsultan feto maternal ya. Jadi ini rujukan-rujukan yang banyak umumnya dari wilayah Jakarta dan Provinsi Banten karena domisilinya di sini ya. Dan setelah kita jawab, kita kerjakan, setelah itu kita memberikan saran balik ya kepada sejawat, dan selalu biasa kita tulis dengan komputer rapi. Dan sebisa mungkin Anda selalu kalau dirujuk membawakan dokumentasi selama pemeriksaan Anda, artinya USG-nya lengkap ya. Jadi meskipun zaman sekarang itu semuanya sudah online, tetap dokumentasi tertulis ataupun buku itu harus
ada ya, itu menjadi dokumentasi wajib kita ya. Jadi inilah rujukan-rujukan, kadang rujukan 1 bulan saya rekap, jadi selalu pada akhir bulan kemudian kita kalkulasi semua berapa kasus-kasusnya yang masuk ya, demikian.